belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat. Kalau orang sudah ahli main pun tahu, maka yang masuk ke bidang orang yang berkasihan itu boleh saja sebabnya bisa mendapatkan akan cara-cara orang menghantam. Tapi namun orang semua jangan bermamar orang berkasihan mulai ada main kepalanya. Kalau orang sudah ahli menyelam, ayo jangan berparat lawan laut. Muninya tekan ngajoga di lautnya bisa aja kunyum menyelam gitu. Tapi namun orang baru bisa melihat laut, berparat ke laut lalu berkunyum, mamati diri aja. Al-Barbar yaqul kami Sayyid Sulaiman ibnu Yahya Maqbul al-Ahdala yaqul innahu qara'a ala Sayyid al-Qutbi Masyayikh bin Ali bahwasanya Sayyid Sulaiman bin Yahya Maqbul al-Ahdal. Ini al-Ahdal keturunan daripada anak Habib Muhammad bin Ali. Kalau Muhammad ini ada di bintang sana Ahmad ini al-Muhajir, ia melahirkan Ali. Kalau Muhammad ini ia melahirkan al-Ahdal. Jadi al-Ahdal lawan Bani Ali itu bersepupu. Bukan badang anak. Nah, Muhammad melahirkan al-Ahdal, Ahmad al-Muhajir melahirkan Ali. Nang disebut Banu Alwi, yaitu mari anu sepupu daripada al-Ahdal ini. Jadi ujarnya Sayyid Sulaiman bin Yahya Maqbul al-Ahdal, yaqulu innahu qara'a ala Sayyid al-Qutbi Masyayikh bin Ali, bahwasanya Sayyid Sulaiman membaca lawan gurunya yang kutub Masyayikh bin Ali, Ba'bud al-Alawi. Nafa'allahu bihim. Jadi al-Ahdal mengaji lawan al-Ali. Napa dibaca kitabnya Fil Futuhatil Makkiyah. Ngarang kitabnya Futuhatil Makkiyah. Ini bisa anu kitab kebatinan. Qala ujarnya al-Ahdal wa takunul ibaratu kulluha kal-idar. Dan adalah ibaratnya Futuhatul Makkiyah yang dikarang Ibnu Arabi itu samunyaannya diumpamakan seperti tawing yang gagah. La yumkinul irtiqa'u ilaiha. Kada kawa orang nak naik karena tawingnya gagah, maka naik kada kawa. Jadi siapa nak naik di tawing yang gagah, maka ini itu merasa aja bermimpi kawa menaik. Padahal pada kawa mainnya berjajak gugur. Fayumiluha al-Sayyidu Masyayikh wa yu'afiru alaiha yubayinu mafiyah. Maka menerengkan akan dihang nang jagat tadi oleh gurunya yang pangaran Masyayikh bin Ali Maqbul tadi, dan memenderakan akan dia, maksudnya menyatakan, menerangkan akan maksud daripada kata-kata Futuhatul Makkiyah minal muskilat qawiyah, daripada masalah-masalah yang bisa menjadikan pahamnya manusia. Karena gurunya ini ahlinya, lalu mengartikan sebagaimana mestinya, maka muridnya selamat daripada tersalah memaham. Maka wahai kawan-kawanku semua, kitab amal ma'rifat, kitab apa sebutinnya itu nomor Melayu juga, sama amal ma'rifat yang kedua itu apa namanya itu yang biasa dijual orang di pasar tuh banyak aja orang jual di pasar. Kasbul Asrar, ada lagi itu apa sebutinnya itu yang banyak orang-orang menukar jual di pasar selalu membaca terowongan ada yang melajarkan pulang yang bicara masalah dan martabat
7 itu. Itu masyarakat awam. Karena gurunya yang ahlinya hampir tidak ada lagi. Jadi kasihan kalau membaca sermonan, apalagi membaca akan orang lain. Soalnya membaca Melayunya. Ada lagi itu mengatakan itu ngarannya apa ngarannya itu punya itu bayanullah menerangkan Allah. Masya Allah, menerangkan Allah, rupanya Tuhan belum terang lagi. Disebutnya pulang ini adalah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini karangan adalah karangan Abdul Hamid Tabulong. Ini ilmu adalah ilmu Abdul Hamid Tabulong. Ini adalah kitab Fikring yang 3. Ini adalah kitab yang dipegang oleh apalagi jenis Datu Sanggul, macam-macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertahankan jangan sampai ilmu nasihat itu beredar, dan jangan sampai ada yang memegang ilmu nasihat. Allah, lihat Abdul Hamid Tabulong, lihat isi jenar, nanti apa hasilnya. Jadi jangan sama sekali ilmu hakikat itu ditulis di buku atau dibacakan. Karena itu memang kada kau ditulis dan memang kada kau dinyatakan. Hanya bisa dibayangkan saja. Kada boleh kecuali bayangannya aja. Istilah orang bakun tahun bahari, urus paham kata. Kada boleh melajarakan kamannya. Yang dilajarkan itu cuma awal-awalnya aja. Nah pengaruhnya itu kakambangannya aja. Kakambangannya aja. Kalau kamannya jangan dikatakan. Kamannya itu ada boleh dikatakan ketambangannya aja. Ya akan membaca salawat itu aja dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, berzikir dengan ikhlas, ini menuntut ilmu dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, itu aja. Dan yang lain-lain dari ibadah-ibadah sunat yang wajib dengan ikhlas. Ikhlasnya ini yang penting. Bujur ibadahnya pulang, namun baca Qur'annya pada tajwid biar ikhlas, namun bacaannya luput. Sama lah orang makan biar bujur nang dimakan, tapi memasukkan di hidung belum di telinga. Kada mau anyang, ayo sambal tete masukkan ke telinga lantai hidung maulah anyang, malah ada penyakit jadinya hidung beingusan telinga becorek. Membuat hidung buat dimontong merasa anyang parutnya gilaan benar. Baik saja pengbubuhan ahli hakikat bermarifat nih tarik-tarik aja pengnya mendengar nih dimusuhinya aja peng nih. Secara aja kita bermusuh di dunia tapi di akhirat karena kita berkawan insyaallah. Maksudnya ini mengaku kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah karena di akhirat menyatakan Ahlus Sunnah itu wujud. Ini mengaku kesalahannya. Kalau di dunianya malah bujur, kalau merasa salah. Karena hal-hal tadi belajar lawan Ba'bud ini ahlinya. Lalu walaupun ilmu Futuhatul Makkiyah tadi ngalih, tapi menjadi nyaman dan menjadi pas ada bahasaan kasat si muridnya al-adar karena gurunya memang ahlinya. Jadi kalau kita di sini misalnya disebut martabat 7, kalau memang ahlinya yang melajari, muridnya ahli untuk menerimanya, memahaminya, maka boleh saja. Tapi siapa orangnya? Siapa orangnya? Ulun melihat kitab Futuhatul Makkiyah, karangan ilmu Arabi. Ulun melihat kitab khusus nang hak milik guruannya. Di situ ada bertulis di luar kitab itu bertulis dengan tulisan tinta kabang. La yajuzu fathu hadzal kitab illa liman tabaha fi ulumil sufiyah.
haram membuka kitab ini kecuali orang yang sudah menjadi lautan ilmu tasawuf. Kalau belum melaut ilmu tasawufnya, kada boleh membuka kitab itu, apalagi melajarkan ke orang lain. Ini belum dengar sama orang melaut sudah beberapa tahun. Belum mendengar pula pergaulan dia punya ada yang belajar ilmu hakikat, ilmu kebatinan. Nang pulau pergaulan di mana ngarannya itu di Karangintan dahulu, lalu datang ke sana sepupu guru Kasur Anwar nang datang ke Karangintan sana, lalu tidak luruskan, tidak bujurakan bersama-sama bergilir lawan arwah Abah Salih angkatan tenut membujurakan pulau Kasur Roda nang atas kajian. Wah, ini sudah meninggal, guru Jukinya meninggal, guru Salihnya meninggal. Ada tahu ya di Karangintan masih ada lagi nang bisi ilmu nang kata itu atau hampir bujur kalau tak kata. Namunnya ada aja lagi kita membuka pulang tekung berdua, hanya orang luar masukkan belajar ya pulang. Pas kena sembahyang ada lagi mencari kena kata tahu di modal halal modalnya haram. Bujur kan ini soal batal oke lagi atau dapat duit sudah habisnya hilang syariat fikih kada ada lagi, halal lawan haram kada ada lagi, soh lawan batal kada ada lagi, soh berataan halal berataan. Saja kada tahu di halal haram, modal hakikat menmod haram walaupun banyaknya. Anak kata sunyi, mudahan Tuhan memberi kita harta yang halal walau banyaknya. Mudahan Tuhan memberi kita harta yang halal walau banyaknya. Ya, nyari ini sedikit aminnya. Mereka kalau kada mendengar Allah Ta'ala mendengar benar. Allah menjauhkan kita harta yang haram walaupun sedikit. Durun nafis nang sebutingnya tadi hati-hati itu hati-hati durun nafis amal ma'rifat arsul asrar bayanullah itu nang manunya Melayunya itu pulang rakaman itu rakam itu nang Nabi Muhammad Allah Adam itu macam-macamnya itu tadi sampai nang model bismillah lalu alhamdulillah jadi model manusia, syahadat 2 kalimah jadi manusia, akhirnya mengaku unggah Tuhan, lalu bulan Tuhan membayangkan lagi tapi makan kencangnya sebelum sembahyang sudah sembahyang ya kan, sebelum makan tetap lapar. Usaha siang malam yang kada tentu lagi sugi orang beribadat siang malam gini sabar pulang beribadat siang malam garing pulang duit habis pulang sabar banyak kalau sabar ribo kada bisa anak bunyi macam-macam pada sorong garing sorong kada berduit ibadat tetap digawe sabarnya kuat ribonya kuat nangka itu kan banyak dapat lagi hakikat orang pinang modal usahanya haram, cara usahanya haram, lawan orang alim ketulaan pulang, kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu fatazharu haqiqatuna ala wijhatin mardiyah ayyadhiq wal waqifun ala syari'ah maqtariyah. Maka dengan sebab gurunya tadi Ba'dud nang ahli mentafsirkan kata-kata nang musyir daripada perkataan Ibnu Arabi Futuhatul Makkiyah tadi, maka muridnya Sulaiman Al-Ahdal ada bisa nampak isi daripada kitab itu menurut jalan yang diridhoi. Maksudnya dapat merasakan ilmu hakikat itu si murid-murid ini. Tapi siapa dulu muridnya? Al-Ahdal tadi al-waqifun ala syariah wa tariqah. Mereka itu sudah kuat maka
di dalam syariat dan thariqah. Coba lihat thariqah amaniyah itu kan zikir. Zikir itu kan diamalkan, dibaca tiap pagi, tiap sore. La ilaha illallah 166, Allah 66, 77. Doanya Allah maghfir li Muhammad, Allah Muhammad kan amalan lalu nih. Lima itu tawassul zamannya dibaca itu sekurang-kurangnya teman malam sekali dibaca tawassul dengan ikhlas mengamalkan zikir dan doa dan tawassulnya itu, Allah akan memberikan ilmu hakikat kepada orang. Nang kadakawa dipandang dan kadakawa ditulis di buku. Siapa yang mengamalkan itu diberi ilmu hakikat. Matinya orang mengamalkan itu akhir umurnya husnul khotimah. Husnul khotimah karena diberi ilmu itu tadi, nang kadakawa dipandang tadi. Jalannya aja nang kawa dilajarkan, yaitu thariqahnya itu. Arti thariqah mengamalkan zikir itu, lamun mengambil ijazahnya tapi ada mengamalkan juga pagi sore, itu karena samawan di sisa lawar ada dipakai tetap kegilaan, betilanjang bungulan. Jadi al-waqifun ala syariah wa thariqah, yang merasakan ilmu hakikat itu orang nang dalam masalah syariat dan mengamalkan ilmu syariat. Jadi di bawah wa thariqah yakni al-amal di syariah, mengamalkan syariat. Wa anna tilkal haqiqata min sirrihima wa la takhruju anhuma. Bahwasanya ilmu hakikat itu adalah isi daripada syariat dan thariqah itu. Jadi wa anna tilkal haqiqah min sirrihima min sirri syariat wa thariqah tadi. Himanya itu kembali kepada syariat lawan thariqah. Bahwasanya hakikat itu adalah ujungan daripada syariat dan thariqah. Ya model orang tadi mencari dulu syariat seperti mencari makanan. Diamalkan syariat itu yaitu makan, lalu diberi hakikatnya itu kanyang. Diberi dulu amalannya, thariqah temannya, lawan doanya, lawan tawassulnya. Diamalkannya pada tentu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun tertentu Tuhan akan memberikan kepadanya ilmu hakikat. Nantinya hanya dapat merasa, kadang kawan membaca, apalagi mengajarkan, apalagi menulis. Jauhnya kata belajar ilmu ma'rifat jangan belajar untuk amalan aja. Memang amalan juga nang kawa diunjuk-unjuk itu amalan. Lamun hasil dari amal diunjuk kada kawa. Kanyang hendak diunjukkan orang kada kawa. Nang diunjuk itu nasinya aja nah. Ambil nyawa nasi bungkus ini nah. Ngarannya nasi kabuli. Lalu si orang hanya dapat nasi diamalkannya, jadi pas dimakannya lalu beriga. Nah siapa yang merasa yang makan juga, yang tetap kelaparan kan, nasi bungkusnya itu kalau dibagi-baginya ke lain, ya kadang makan juga. Jadi siapa yang makan itu nang kanyang, siapa yang kada makan itu nang lapar. Matinya takwa itu wajib, siapa yang takwa itu nang sugih, siapa yang takwa itu nang bakikih. Takwa sudah siapa yang takwa di orang datang menagih. Nah pastinya tahu artinya. Waliyada kana al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu fi kitab al-Ihya wa ghairihi idza ashrafa 'ala al-haqa'iq wa khafa 'ala al-qafirin al-inhiyara min jurufiha wa ad-dirara min hasbiha taratan yaqulu wal naqban hinan al-qalam. فهذا من العلم الذي لا يجوز إفشاؤه وتارة يقول وهذا من علم المكاشفة الذي لم يكن بصدده أو من سر القدر أو غير ذلك انتهى كلامه.
kada boleh membaca akan ilmu-ilmu hakikat. Imam Ghazali, arti imam itu ikutan Muhammad Ghazali di dalam kitab Ihya dan lain-lainnya. Apabila sudah sidin menghampiri atas ilmu hakikat pembicaraannya dan sidin takut atas orang-orang nangang kada mengerti, akan tergelincir di tepi sungai ilmu hakikat tadi dan dapat pemuborotan daripada kebinasaan ilmu hakikat itu. Kadang-kadang Imam Ghazali dalam Ihya dan lainnya itu berkata demikian, wawana yubun rahina. Sekarang kita tahan jalannya tulisan, kada ditulis lagi. Karena yang akan ditulis ini kata kita kada menulis. Karena kalau kita teruskan menulis, termasuk membuka ilmu yang haram, membukanya. Itu banyak dalam kitab Ihya itu di masalah sampai ke ilmu hakikat. Stop. Kita kada boleh menulis ini, kada boleh membaca ini. Dan kadang-kadang sidin itu berucap, kita kada menulis lagi, kita kada teruskan lagi, karena ini termasuk ilmu kasyaf yang kita kada boleh membicarakannya. Nah itu jadi ilmu kasyaf itu kada boleh dibicarakan. Min sirril qadar, atau ini termasuk ilmu rahasia daripada dia. Nah kalau yang ini sudah ramai orang membicarakan takdir, itulah jadi alasan bagi kanak-kanak muda dan mudi. Muda-mudi alasannya takdir. Betianan di luar daripada kawin takdir. Malah diulahnya alasan. Ulun kalau kawinkan lagi, coba ambil kawinkan ke lain-lain, itu anak ulun di pabriknya. Alasan takdir. Ya qadariyah ngarannya, sedikit takdir qadariyah ngarannya. Ujar guru bangnya, apabila ada orang telah mendapat takdir, masukkan di kamar, kunci, sampai seminggu jangan diberi minum, jangan diberi makan, lamunnya kelaparan, bacakan takdir dia obat meninggal. Allah yudari sampai dialah pulau warga ulum yang mendesaan memadahkan bahwasanya yang dibaca-baca sidin itu adalah kulit lain pada isi. Sampai kitab yang kata ini dipadahkannya kulit. Apabila kulit lain isi, berarti kita ini sama lawan samakan kulit pisang. Pisangnya pada disampaikan, berarti samakan kulit beratan. Ya, daripada ini sombongnya dipadahannya kita ini memakan kulit isinya. Wih, hebat banget. Ya orangnya wali dan sidin itu nang ampun kampung Martapura. Jadi orang-orang Martapura ini jangan kada ingat siapa bupatinya di Martapura atau Palanglayan bupatinya. Jangan merasa bupati nang ada di ampun Martapura, berarti ke Palanglayan rakyatnya atulahan lang Palanglayan kena. Oleh sebab itu jalan ke Palanglayan, jalan menuju kubahnya, lampunya, keperluannya ulang dialog. Jangan sampai jalannya cacat, jangan sampai jalannya rusak, jambatannya rusak, lampunya pajak, dan banyunya pada bersih. Itu pikiran itu karena kita ini hidup di dalam daerah Batu Kalampayan. Jangan sorong ini mengaku sorong ampunnya ini Batu Kalampayan. Rakyat sorong jangan kayak itu. Kalau kulahan lawan wahibul makom. Sorong datang umpat kemari, banaung di panji sidin. Jangan yang benaung merasa harap. Sorong benaung di mana? Di payung Batu Kalampayan.
wah udah tuh kolam lain jadi bawa pada undah nang mengikuti payungnya undah jadi lu berpayung dan nang mengikuti agak gilaannya sudah agak gilaan banget kada tahu berat kada ingat kalau paling tua di masa Quran siapa yang paling tua raja aja gen tunduk lawan karena tahu ini ulama. Anak itu sih mengingat yang ketulahan pada tuan yang ketulahan namun pada tapi keelami ke kuburnya dikirimi semen malam Fatihah dikirimi sembahyang Quran tahlil khususan dari kolam raya ya dikirimi mulai di rumah aja mencoba ke dalam ke sana apa mau dalam ke sana bini-bini laki-laki yang bayar lain mahramnya ngalih dua lain mahram ngalir lain mahram bercampur aduk ngalih ingat-ingatakan kepada Tuhan berdingatakan tubuh rumah saudara menyatakan mana arah kolam raya mana turunan dari kolam raya pulang daripada Tuhan Walong bini sidin ngarannya Tuhan Walong malah tidak rumah saudara Tuhan yang luar biasa. Nah, pokoknya mulai di ujung sampai ke ujung sana tuh, apabila orang sungai Tuan besar, seikung bini aja hanya Tuan Palung aja banyaknya anak cucunya, se sungai Tuan itu seikung bini aja. Apa? Inya sih dan mengamalkan mereka kawin sih dan coba kata kawin, ada kumpul pulang, maulah dapat anak cucu. Ya, dari guru masjid sama amalkan dia berkat kawin juga lalu bisa anak kayak betul juga guru masjid ya lah naik cuman yang perlunya tadi anak seorang langsung cucu sidin dan caranya hubungan roh lawan sidin rohani lawan sidin ya lah dikikirimi pada Tuhan jangan seorang tempat hidup ronda tuh orang mati mau ngosin yang hidup orang yang garing mau ngosin yang sigar kebalik beban Bilhanil Farizuni fi Syarhil Bukhari ma haqahu an ba'dil arifin annahu hada ilmun la yadharu bihi illa al-qawwamuna fi biharil mujahadah wa la yas'adu bihi illa al-mustafawna bi anwaril mujahadah dan sesungguhnya diambil dari perkataan Al-Faziruni. Insya Allah kalau kada lupa di dalam kitab itu Asmaul Rijal itu kalau kada hilaf pengarang sidin ini kalau kada hilaf lah la'allahu yaitu Syekh Muhammad bin Hasan Al-Qarizuni kalau kada hilaf la'allahu Syekh Muhammad bin Hasan yang disebut Al-Qarizuni di dalam Syarah Bukhari Mahakahu an ba'dul arifin ujar sidin bahwasanya ba'dul arifin berkata hada bermula ilmu hakikat ini ilmu la yasaru bilal qawasatil jadah kada bisa mendapat dengan ilmu hakikat ini kecuali orang yang menyelam di lautan mujahadah mujahadah itu mengamalkan syariat dengan sobar dan ridho yang sempurna. Masya Allah, kalau kita duit banyak, awak sehat, kada ada begaringan di rumah tangga, ya nangka kelak. Dapat pulang duit, ya jangan malik lah. Lumayan untuk beli jajan. Siang malam ketawa kenapa? Sebab duit bertambah di rumah ada sanggaringnya. Coba karena lamun sudah diberi mujahadah duit habis sarumah anggaring nang mehelani kadada kurang menyambat di pulang sekampungan mujahadahnya tahan kada
ada. Nang asal sugih lalu susah, nang asal sehat lalu garing karumahan ulang garingnya, nang asal dierangi orang hampir orang meerangi tahan kada. Lamun mamai jua, namun panjang donya, tuhuk mujahadahnya, tuhuk menyandang sakit, menyandang orang menyambati, memikna, mencaci maki macam-macam, tuhuk orang sudah hanya dapat juga itu. Wala ya'adu bihi lal muttaba'una bi amril musyahadah, dan kada bisa mendapat untung dengan ilmu kebatinan, ilmu hakikat, kecuali orang-orang sudah dipilih Tuhan untuk menerima akan cahaya musyahadah. Jangankan musyahadah, tahu musyahadah yang ada. Jalan untuk musyahadah ada tahu. Itu pengaruhnya musyahadah. Kira-kira ya. Nah, pengaruh musyahadah. Ia tak punya pengalaman ahlinya. Menyambat saja gini musyahadah. Kurang mau musyahadah. Berpikir masih gitu. DLR sedangkan orang klasik bacaan gini baluman aja dapat lagi ilmu hakikat ini nang makanan haram, modal haram, pakaian haram, bunyi sampaian kepada Tuhan rumah adang-adang kalau kita mimpi aja mimpi kali ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sudah tuhuk sabar, tuhuk ridho, tuhuk beribadah, tuhuk menahani caci maki, tuhuk menyakiti menahan penyakit yang ditandang dengan sabar dan ridho. Dalam keadaan seorang garing juga kalau berduit masih umpat membantu orang yang sanasib garing juga. Padahal seorang garing juga. Ya sama memikirkan jalan orang garing ulang-ulang. Haraya tigar-tigar, kada memikirkan orang garing-garing. Padahal ini tigar saja. Padahal garing tambahnya pikiran ulang-ulang. Kalau kita tahu orang garing ada di harisan, jangan membawa pembicaraan, jangan membawa kabar yang menambah sadin berpikir, mengharapkan berencana. Kalau kita sudah tahu sih ini ada di harisan penyakit, jangan mengesahkan sesuatu panderan kalimat don yang sidin jadi bertambah pikiran. Karena ketulahan orang sudah hibak tutak peron pikiran, seorang datang menambah pikiran pula. Itu nangaran kada tahu bahasa marahnya itu. Kada tahu bahasa orang mehelangnya orang garing itu hibur kada lama menambah melebur. Ketulahan bahwa kena fil qulub la tadharu illa birriyadah wa anwarul mutalammi'atun fil qulub la tantasiru illa lil qulubil murtabah. Karena bahwasanya ilmu hakikat itu adalah isi yang tetap di dalam hati. Kada bisa ia terbuka kecuali melewati riyadhah. Riyadhah itu amalan-amalan yang bertentangan dengan nafsu, yaitu sabar, ridho, itu. Ini sabarnya kada, ridhonya kada, mendapat musibah panjang-panjang, kuliah-kuliah, hampa-hampa, sebatis tangan. Di mana dapat ilmu hakikat namun kada penyabar, limbahnya sedikit, ada macam-macam orang nyonya masih dapat. Artinya sikap benar emosi, sikap benar buruk sangka, sikap benar pulang. Artinya kenapa kita merasa terpukul, tersinggung. Mau selama ada sifat-sifat yang jahat itu kan mau kamu terbuka ilmu hakikat pada mau inya benar mimpi kali ini. La tangkasifu wa anwarun mutalammi'atun, itu adalah seperti cahaya yang mengilat-ngilat hanya dalam kitab di dalam hati, kada bisa mengeluar kecuali bagi hati yang sudah dididik bujur-bujur, dilatih bujur-bujur. Adapun wa ahlul ikhwati billah laha mungkirun wa
kafirun. Adapun orang-orang yang lupa dengan hukum-hukum Allah, oh enggak jadi jalan di hukum Allah. Lamun modal berdagang itu duitnya duit modal tuh riba. Cara berdagangnya kurang riba, apalagi tanah kuburan orang yang dijual. Tanah itu tanah cagar kubur, ampunnya orang lain dijual, jualan kwitansinya misalnya 5 panah dapat ilmu hakikat. Nyata-nyata dijual tanah orang. Ini misalnya aja lah. Kan waktu belum di Keraton bahari tahun siang. Ada orang menjual tanah kuburan di Keraton itu bahari jempol di Keraton. Sekarang umpamanya orangnya masih hidup, hendak dapat ilmu hakikat, burikakan boleh duit kuburan kan, burikakan duit kuburan ke burikakan dulu. Ikhlas taubatnya, insya Allah Tuhan mau aja memberi ilmu hakikat. Namun tidak bermimpi aja hakikatnya, samakan duit kuburan, duit orang mati. Senang tertipu dengan Allah ini mengingkarkan akan ilmu hakikat itu dan mereka berpaling dari ilmu hakikat itu. Jadi ulama-ulama hakikat dimusuhinya. Nah, itu karena di padahalnya kulit. Padahal orang lamun pada kulit pisang biasanya kan borok. Ya lamun pada kulit pisang borok. Malah kulit itu bagus supaya pisangnya kada makan sama macam-macam. Ini pada udah dapat isinya aja kulitnya kada dimapa makan pisang orang ngarangnya mana manguyang ya orang kalau tak kurang ambil kulitnya aja orang ambil pisangnya lah pisang orang ambil cocok aja menjual tanah kuburan pada gila maaflah kalau ada hidup lagi orang nang di Keraton itu nang berjual tanah kuburan Keraton bahari. Menyada baca obat cewek ini sejual-jual 1000 dikakan berapa hari dijual harga emas waktu itu berapa boleh dikakan saya jual gitu orang kalau tak di almarhum nah ulang umum makan karena ulang sudah sakit-sakitan inilah umum makan sudah kuburan yang di belakang julak sini ulun sudah berjanji gasan kurang nang di dalam regol ini sebuah rumahnya diberi 8 nikung. Jadi misalnya Sakduddin untuk 8 nikung berbuat di kuburan sini. Berapa sudah nang berbuat di kuburan sini? Pulau warga Sakduddin abahnya sih kok. Jadi sisanya berapa lagi? 7 aja lagi. Itu amat misalnya amat dong banyak muhim. Nah amat sudah berbuat sisa. Ya lah, amat bohong sikong jadi kurang berapa lagi? 7. Dulah pulang rumahnya siapa buat sikong berapa lagi? 7. Nah itu. Tebul kini siapa buat kurang? Abahnya lan rumahnya 2 sudah. Ya lah. Nah potong berapa? 8 potong 2 6 aja lagi. Nah, lain daripada yang di dalam regol sini 8888 sisanya itu dasan pula warga itu jadi yang lain-lain itu berpikir-pikir aja menandakan menukar aja nukar tanah lain di lain nukar di lain apa terlalu bertanam nukar di barangnya digambar kan nukar tapi apabila diisi tanah cagar kuburan dijaga serongonan lamun kamu dijaga dia dijual orang jadi siapa yang salah aja jangan tapi ikat tanah salah tidak tanah salah, lengkap tanah salah, ada 2-nya salah. Nah, yang bisa tanah kalau nggak duit jualan tanah salah. Ya kalau yang bisa menjaga tanah orangnya, kepingin duit jual. Maaflah sekali lagi maaf kalau ada orang yang nggak dalam menjual tanah kuburan dan maaflah. Ini kalau menyambati kata, ini madakan saya seorang bertobat benar ya. Lawan kita ini merasaan ini bersiap-siap aku berkata di mana karena aku sudah ada jalan al-kahna alhamdulillah pikir-pikirkan
dipikirkan jangan tarik jalan bujur ke penir ini bujur ke kita wajib mati apabila mati berpasak di tanah siapakan ya dulu nanti seorang jual salah ke penir bujur kalau mau bujur pian tunduk namunnya salah pian pada akannya pian salah aja jalan mau jamun namun bujur aja seorang mati jagalnya dan kita nih bersiap-siap di mana jagalnya berpasak nah itu ayo bersiap-siap kan jangan sampai banyak kemari kalau bisi kan di mana berkata kata saja dia di Igeranjang sini kalau kita timbul berlepas malam jadi pocong wa qila inna ulumal asrar wa ahwalal arifin min fawqi tulil aqri mimma huwa kharijun an quwwatil fikri wal qasbi bahwasanya ilmu-ilmu rahasia dan ilmu-ilmu hal-hal orang arif billah itu di atas daripada kekuatan akal keluar daripada kekuatan pikir dan usaha ada kawa diapa-apai kata kawa itu semata-mata hadiah dari Allah Ta'ala nang kawa itu kita berusahanya seperti orang berdagang masalah ujungan pada kalau diusahai kita itu berdagang ujungan itu dari Allah berdagangnya kita ujungan dari Allah buktinya banyak orang berdagang rugi ya kalau ada jonang untung berarti untung itu dari Allah lah bukan dari dagangan ini kada banyak mongot orang udah sampai ke mana sampai ke mimpi kali ya kalau saya dulu di kawaid sufiyah ujar saya dulu dalam kaidah orang tasawuf mabnal ilmi ala bahthi wa tahqiq kalau ilmu syariat rajin-rajin membahasnya dan rajin-rajin mencari kebenarannya apabila orang rajin membaca ilmu syariat bisa adapun wabah hal ilmu hakikat ada taslim bertasdik kita jangan mengiktiraf siapa hilang iktiraf di batinnya diberi ilmu hakikat lamun tujuh mengiktiraf enggak nyama iktiraf enggak nyama iktiraf menyalahkan sampai siapa aja disalahkan datuk kalang ayam disalahkan juga macam-macam hendak dapat ilmu hakikat fondasinya ilmu hakikat alat taslim wa tasdik pertama kita taslim kedua kita tasdik fa idza takallama al-'arifu min haitsul ilmi nudhira fi qawlihi bi aslihi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila orang arif baca masalah ma'rifat hadang dulu jangan langsung kita menerimanya kita lihat dulu mana Qur'annya, mana hadisnya, mana perkataan sahabat. Apabila ada dalilnya di Quran, ada di hadis, ada di perkataan sahabat, maka orang ma'rifat tadi tendernya boleh kita terima dan kita umpati. Tapi apabila ada di Quran, ada di hadis, ada di perkataan sahabat, biarlah tema apa alamatnya kita jangan umpat petengah. Annal ilma mu'tabarun bi asli karena ilmu yang benar itu diketahui kebenarannya ada dulu asalnya yaitu Quran, hadis dan asarus salaf. Wa idza takallama min haitsul haq apabila orang bapak nadar nang dipenderakan itu pengrasaannya nah yang ada majzub apabila orang majzub bapak nadar yusallamu lahu zawquh kita serahkan aja pendel itu pada inya khusus illa yusallu ila mithli karena ada boleh orang lain mau mempatinya jadi tiap-tiap orang majzub ditangguh berdasar masalah la yajuzu li ahadin ayyaqtadiya bil majzub haram orang mau mempati pendapat orang majzub karena orang majzub itu untuk dirinya sendiri kada boleh bininya mau mempati bahwa mu'tabarun biwijdan maka itu untuk pendapatan inya sendiri
fal ilmu bihi mawqulun bi amanati sahibi. Maka ilmu dengan hal jazak tadi adalah diserahkan kepada orang yang ampunnya aja, sebab itu amanah untuknya, kada boleh membuka ke lain dan kada boleh memimpin orang lain. Jadi orang majzub kada boleh jadi guru. Illa yuqtada bihi, karena orang majzub kada boleh menjadi guru. Itu untuk ini aja, orang menyandak lamas kerokonan kada boleh membawa orang lain bernyalam samnya kada boleh. Jadi ada umum hukmi, karena ilmunya itu kada kawa dibawa umum. Illa fi misli, kecuali sama-sama majzub juga. Jadi kalau orang majzub, gurunya majzub juga boleh aja ikut-ikutan, ya sama. Li'adami umumi hukmi illa fi haqqi misli. Jadi masalatun la yajuzu li ahadin ayyaqtadiya bil majzub. Faslun fi dzikri tariqatil alawiyah wa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli man yuwajjihu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan akan taufik hidayah kepada kita semua, dan ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta ridha, minta halal, minta maaf dia beratan, dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan diampuni Tuhan dosa umur hidup dunia akhirat dan diselamatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وعلى آله إن شاء الله تعالى آمين. اللهم أحنا عليها يا حي وأمتنا عليها يا ميت وبعثنا بها يا باعث، ارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، ومغفر ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحة، وحول أحوالنا إلى أحسننا للكبير يا متعال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.